Halo teman-teman, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Kaiju Hachiko episode 8. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Hachiko dihadapkan pada situasi yang benar-benar gawat. Dia sangat bingung dan ingin membela diri, namun dia tidak mungkin mengayunkan tinju supernya pada wakil Kapten Soshiro. Di saat pikirannya begitu berkecambuk, tanpa disangka tebasan Soshiro merobek dadanya. Disinilah Hachiko memantapkan hatinya, karena Soshiro bukanlah orang yang bisa dihadapinya dengan setengah hati. Dia pun menghindari berbagai serangan Soshiro yang sangat cepat. Saking cepatnya serangan Soshiro membuat Hachiko tidak sempat mengeraskan tubuh kaijunya. Tebasan demi tebasan terus diterimanya. Pun demikian Hachiko hanya menghindar tanpa melakukan serangan balasan sama sekali. Soshiro benar-benar berada di level yang sangat berbeda dari Kikoru. Dan kenyataan ini membuat Hachiko benar-benar sangat tertekan. Bahkan bisa dibilang kalau gerakan Soshiro bukanlah gerakan yang bisa dilakukan oleh manusia. Kondisi pun menjadi semakin buruk ketika Soshiro berhasil membelah dada Hachiko hingga terlihat inti kaijunya. Hachiko sungguh kebingungan, padahal dia yakin sudah menghindari serangan Soshiro dengan sangat hati-hati. Kaiju itu pun memaksimalkan potensi kekuatannya hingga lengan dan bahunya kembali pulih. Namun disinilah dia sadar bahwa melakukan pemulihan diri benar-benar sangat menguras banyak tenaga. Hachiko pun kembali menghindar, karena jika tubuhnya tertebas lagi maka hal itu sangatlah berbahaya. Dia lantas menangkis setiap gerakan Soshiro dengan kepalan tinjunya. Hal ini pun membuat Soshiro tidak percaya, padahal dia sudah bertarung dengan sangat serius. Wakil Kapten Divisi 3 itu menilai bahwa Hachiko sangatlah kuat, dan mungkin saja setara dengan Dai Kaiju. Soshiro lantas pasang kuda-kuda, dan setelahnya melepaskan tebasan udara yang sangat kuat pada Hachiko. Serangan itu membuat kaki Hachiko putus, dan kaiju itu juga kaget saat Soshiro tiba-tiba berada di dekatnya. Tanpa membuang kesempatan, Soshiro langsung menusukkan pedangnya pada titik kelemahan Hachiko. Namun dia tidak menyangka kalau Hachiko sudah mengantisipasi hal itu dengan menahan pedang Soshiro di tubuhnya. Disinilah Soshiro mulai panik karena Hachiko berniat melepaskan tinju supernya. Untungnya Hachiko hanya mengincar dan menghancurkan pedang Soshiro saja. Namun demikian pukulan Hachiko menimbulkan hempasan udara yang hebat hingga mampu melemparkan Soshiro. Soshiro pun begitu kesal setelah menyadari kalau Hachiko telah melarikan diri darinya. Dia lantas melaporkan kejadian ini pada bosnya. Tidak terasa waktu telah berganti. Kikoru pun nampak termenung memikirkan pertemuan pertamanya dengan Hachiko. Ketika hatinya agak bimbang, tanpa diduga Kafka mendatanginya walau dalam kondisi yang sangat kecapean. Kafka meminta maaf pada Kikoru karena dia telah membiarkan monster yang melukai gadis tersebut kabur begitu saja. Lelaki itu pun segera berlalu untuk menolong Ichigawa dan Iharu. Namun detik itu juga Kikoru menghentikannya. Kikoru berkata bahwa Ichigawa dan Iharu pasti baik-baik saja. Apalagi pasukan pertahanan mulai menerapkan teknologi pemulihan kaiju pada baju tempurnya. Kikoru juga memarahi Kafka karena lelaki itu lebih memikirkan orang lain daripada kondisi dirinya sendiri. Kafka juga sudah bertarung melawan Soshiro, dan hal ini memungkinkan wakil Kapten Divisi 3 itu menaruh curiga padanya.
Sementara itu Sushiro nampak duduk termenung memikirkan pertarungannya melawan Hachiko. Dia lantas mengungkapkan pada Mina mengenai ketangguhan Hachiko yang mungkin selevel dengan Daikaiju. Tapi Sushiro cukup tenang karena Hachiko tidak terlihat memburu manusia. Dia pun bertanya-tanya, mengapa Hachiko tidak menghajarnya dan malah menghancurkan pedangnya saja. Sushiro merasa begitu aneh. Semua pergerakan Hachiko tidak ada mirip-miripnya dengan kaiju yang lain. Ditambah lagi kalau duel melawan Hachiko lebih terasa seperti bertarung melawan manusia. Mina pun meminta Sushiro beristirahat karena gadis itu tidak peduli dengan fakta Hachiko. Selama itu adalah kaiju, Mina bertekad akan membasmi semuanya. Sesaat kemudian Sushiro dan Mina mendapatkan kabar dari Ikaruga, di mana kaiju yang menyerang Ichikawa dan Iharu ternyata berwujud manusia. Informasi ini pun membuat Sushiro dan Mina nampak sangat terkejut. Di sisi lain, Takamichi Hotaka atau si Kyugo nampak berjalan sendirian di sebuah jalanan sepi. Seorang lelaki terlihat turun dari mobilnya dan meminta Takamichi menyingkir karena sudah menghalangi jalannya. Sebenarnya Takamichi ingin menembak lelaki itu, namun dia mengurungkannya dan malah memakan lelaki tersebut dalam sekali telan. Sesaat kemudian Kyugo telah berganti wujud menjadi sosok lelaki yang dimakannya tadi. Walau terus memikirkan cara mengalahkan Hachiko, tapi Kyugo tidak mau gegabah karena dia masih belum terbiasa mengendalikan tubuh barunya. Beberapa hari kemudian, para member pasukan pertahanan Divisi 3 membuat acara selamatan atas kesembuhan Ichikawa dan Iharu, atau lebih tepatnya perayaan keberhasilan misi pertama. Semuanya sengaja menunda perayaan ini sampai Ichikawa dan Iharu keluar dari rumah sakit. Ketika sajian dikeluarkan, semuanya nampak kaget karena para pelayan menyediakan daging sapi wagyu yang sangat spesial. Ternyata para pelayan ini adalah bawahan Haruichi Izumo. Faktanya, Haruichi merupakan tuan muda dari Izumo Tech dan korporasi itu adalah produsen senjata anti kaiju terbesar di dalam negeri. Sushiro pun memberikan selamat atas keberhasilan misi pertama para member barunya. Mereka pun makan bersama-sama dan menghabiskan waktu bersantai yang begitu hangat tanpa ada batasan. Namun keadaan nyaman itu tidak bertahan lama, karena setelahnya mereka malah saling bertengkar satu sama lain. Parahnya, pertikaian itu sulit dihentikan dan malah semakin menjadi-jadi. Namun demikian, di tengah pertengkaran itu tanpa disadari mereka semua sedang membahas tentang cara memenangkan misi selanjutnya. Setelah menyelesaikan misi pertama, mereka semua menyadari kekurangannya masing-masing dan akan berusaha menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Sushiro mengungkapkan bahwa para atasan sangat memuji kehebatan Kafka dalam menemukan kelemahan kaiju pada misi sebelumnya. Hal ini pun membuat Kafka mendapatkan promosi dan bergabung secara resmi di dalam pasukan pertahanan Divisi 3. Jelas saja semua orang sangat senang dan menyambut keputusan yang tidak terduga itu dengan riang gembira. Pada keesokan harinya, Kapten Mina menyematkan sebuah lencana pada seragam Kafka. Mulai detik ini, Kafka telah resmi diangkat dari kadet menjadi seorang petugas. Kafka lantas menyampaikan rasa hormatnya pada Mina, dan dia bersumpah akan bertempur dengan sepenuh hati. Ketika hendak pergi, Mina meminta Kafka tidak berpuas diri atas pencapaiannya ini. Perjalanan Kafka masih sangat panjang jika dia ingin bertarung mendampingi Mina. Ucapan Mina pun membuat Kafka mengingat janji semasa kecilnya dengan Mina. Dia begitu senang karena Mina masih mengingat janji sepenting itu. Kafka pun menjawab bahwa dia akan menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Hal ini pun membuat Mina tersenyum. Tapi dia memberikan hukuman push up 50 kali pada Kafka karena lelaki tersebut telah lancang memanggil namanya tanpa izin. Jelas saja Kafka tidak menyangka kalau dia kembali ngomong keceplosan. Kemunculan Hachiko dan Kyugo membuat Mina harus segera pergi ke markas besar. Gadis itu pun menyerahkan seluruh pekerjaannya di sini pada Sushiro. Mina juga berkata pada Kafka bahwa Sushiro lah yang merekomendasikan Kafka menjadi prajurit. Tentu saja semua itu dinilai dari performa Kafka yang sangat luar biasa pada pertempuran sebelumnya. Mina pun meminta Kafka untuk tidak mengecewakan Sushiro. Dan jelas saja si Kafka akan selalu menjaga kepercayaan Sushiro dengan sepenuh hatinya. Ketika malam sudah semakin larut,
Seperti biasanya, Kafka nampak belajar di kelas sendirian. Setelahnya, Kafka hendak beristirahat agar tidak mengundang kecurigaan wakil Kapten Sushiro. Namun ketika hendak kembali, tanpa sengaja dia menemukan lampu ruangan latihan tempur yang nampak masih menyala. Awalnya Kafka berniat untuk mematikan lampu ruangan itu. Tapi dia begitu kaget mendapati wakil Kapten Sushiro yang berlatih dengan sangat serius. Melihat pergerakan Sushiro yang begitu lincah, justru mengingatkan Kafka akan pertarungan sebelumnya. Dia sangat sadar kalau latihan Sushiro ini bukanlah latihan biasa. Sushiro terlihat mengkaji ulang pertarungannya dengan Hachiko, serta memberikan tambahan serangan yang tidak terduga. Jelas saja Kafka sangat amat tersentak dan terjatuh hingga membuat Sushiro menyadari kehadirannya. Sushiro pun menjelaskan bahwa ini adalah latihan tambahan agar dia lebih siap dalam menghadapi Hachiko selanjutnya. Dengan sangat serius, Sushiro akan membelah Hachiko menjadi dua bagian jika mereka bertemu lagi. Kedepannya Sushiro juga akan lebih serius dalam membasmi Hachiko. Lagi-lagi Kafka sangat terperanjat dan begitu ketakutan dengan pernyataan Sushiro ini. Sushiro berkata bahwa Hachiko bukanlah musuh yang bisa dihadapi oleh petugas biasa. Demikian juga dengan Kyugo yang mungkin memiliki kekuatan setara dengan Hachiko. Oleh karena itulah baik Hachiko ataupun Kyugo harus dihadapi oleh Sushiro sendirian. Di dalam benaknya, Kafka sangat menghormati Sushiro dan mengagumi kehebatan lelaki itu. Tidak hanya masyarakat, Sushiro juga ingin melindungi para prajurit seperti Kafka dan yang lainnya. Oleh karena itulah Kafka berjanji pada Sushiro untuk lebih giat berusaha menjadi kekuatan tempur pasukan pertahanan. Sushiro pun tersenyum mendengar pernyataan Kafka, tapi dia langsung memiting Kafka karena tidak mau mengandalkan petugas yang hanya mengeluarkan 1% kekuatan tempurnya. Namun demikian, Sushiro masih menaruh harapan pada kekuatan 1% milik Kafka tersebut. Tapi di balik malam yang begitu dingin dan gelap itu, tanpa disangka muncul segerombolan kaiju burung di atas langit, di mana kaiju yang berterbangan itu dipimpin oleh seekor kaiju humanoid yang bersiap melakukan serangan pada umat manusia.